Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra dengan NIM 2303197 akan mempresentasikan, menjelaskan cara kerja use case. Use case itu apa sih? Use case adalah visualisasi antara aktor dan pengguna, antara aktor dan sistem. Bagaimana caranya aktor dapat mempunyai wewenang dalam melakukan sistem tersebut. Di sini ada para aktor pasien baru, pasien lama, dan juga aktor dari admin, kemudian petugas admisi, dokter, dan keuangan. Di sini bagaimana sih caranya dia dapat bekerja, dapat apa saja sih yang mereka lakukan pada sistem use case tersebut. Di sini dijelaskan bahwa pasien baru mulai dari datang ke fasilitas pelayanan, membawa dokumen, ini tuh apa-apa saja sih yang mereka lakukan pada pasien baru ini ketika dia masuk ke sistem. Nah, salah satunya di situ adalah pasien baru mulai dari datang, membawa dokumen, mengisi form data pasien baru, menginformasi untuk pelayanan poli, memverifikasi metode pembayaran yang digunakan, menerima dokumen pendaftaran, hingga menuju poliklinik. Kemudian pada aktor pasien lama, di sini dia tuh mulai dari mendaftarkan diri pada mobil JKN, ini datanya akan masuk kepada sistem informasi manajemen rumah sakit. Kemudian dia menunjukkan identitas, menginformasikan ke poliklinik yang dituju dengan metode pembayaran yang digunakan, serta menuju poli. Kemudian pada aktor dari admin sistem ini, mulai dari mengelola sistem pendaftaran pelayan pasien, mengelola sistem informasi manajemen rumah sakit, mengelola data pasien, data pengguna SIM RS, kemudian mengelola data pasien dan data SIM RS ini akan masuk dan kembali lagi ke sistem informasi manajemen rumah sakit. Kemudian pada aktor petugas admisi, yaitu ada beberapa yang akan masuk ke sistem, yaitu menginput dan memverifikasi data pasien tersebut dan mengirimkan data pasien tersebut ke poli tujuan. Itu semua kembali ke sistem SIM RS guna untuk melakukan proses mengirimkan data selanjutnya kepada dokter. Pada pengguna aktor dokter ini, datanya dia akan melihat data pasien yang mengantri, yaitu dari sistem informasi kesehatan, yaitu SIM RS. Kemudian pada aktor keuangan atau pembiayaan, yaitu dari memeriksa status pembayaran awal pasien hingga mengelola sistem keuangan dan pembayaran rumah sakit, itu akan kembali ke sistem informasi manajemen rumah sakit atau yang disebut SIM RS. Kemudian pada petugas filing, dari mengelola data pasien, menyimpan data rekam medis pasien, dan menyiapkan data rekam medis pasien yang akan berkunjung ke poli, yaitu menyimpan data rekam medis pasien, dimulai dari mengambil seluruh data dari SIM RS atau sistem informasi manajemen rumah sakit. Demikianlah, sekian penjelasan use case dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang diagram sequence. Apa sih diagram sequence? Itu diagram sequence adalah menampilkan objek-objek pada sistem secara terperinci, dan juga menampilkan waktu aktor tersebut untuk mengirimkan pesan atau perintah. Di sini ada si aktor pasien dengan objeknya itu dari antrian, pendaftaran RI, poliklinik, apotik, dan pada bagian kasir atau keuangan. Dijelaskan bahwa
mulai dari pasien mengambil nomor antrian, kemudian dari antrian diberikan informasi kepada pasien untuk diberikan nomor antrian. Setelah itu dia masuk ke pendaftaran rawat jalan untuk menginput nomor antrian ke sistem pendaftaran. Kemudian dari pendaftaran rawat jalan diberikan informasi untuk menyerahkan data diri, informasi kepada aktor untuk menyerahkan data diri, kartu berobat, dan nomor antrian. Setelah itu kemudian dikembalikan lagi kepada si aktor untuk diberikan lagi data diri, kartu berobat, nomor antrian, dan mengerahkan kepada pasien untuk menuju ke poliklinik. Setelah itu, aktor diperintahkan untuk menuju ke poliklinik dengan menginput data pendaftaran pasien baru dan pasien lama. Sedangkan jika dia pasien rawat jalan, pasien rawat jalan, poliklinik akan diinput data pendaftaran pasien baru dan pasien lama, kemudian si aktor akan menuju ke poliklinik. Setelah itu si aktornya lagi akan menuju ke poliklinik dan melakukan pemeriksaan. Setelah dari poliklinik, penginputan hasil pemeriksaan diagnosis dan rencana pengobatan, kembali lagi waktunya itu dengan dijelaskan hasil pemeriksaan dan rencana pengobatan kepada si aktor. Kemudian diberikan juga dari poliklinik diberikan juga resep obat kepada aktor. Setelah itu dia akan ke apotik. Si aktor menuju ke apotik untuk diberikan obat resep berdasarkan hasil pemeriksaan. Dari apotik lagi, apotik memberikan obat berdasarkan resep dan edukasi pemberian obat dari hasil pemeriksaan. Setelah itu, jika pasien umum, maka melakukan pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan, yaitu dia menuju ke bagian kasir. Kemudian dari situ bagian kasir akan memberikan kwitansi pembayaran kepada si aktor. Itulah tujuan akhir dari diagram sequence pada rawat jalan. Sekian, terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan dari diagram DAD itu. Diagram DAD itu adalah notasi-notasi yang menggambarkan suatu sistem secara terstruktur. Di sini itu kami menggunakan dari kelompok kami menggunakan DAD level 0, dimulai dari registrasi poli, pendaftaran, transaksi, tindakan pemeriksaan, resep obat, dan laporan. Dimulai dari registrasi poli, yang dimana data registrasi poli dan kepoli itu saling berhubungan, mulai dari data registrasi, data diagnosa, data kamar perawatan, data dokter, serta data pelayanan yang akan masuk ke TP2RI. Kemudian di sebelah kiri, di mana registrasi poli ini registrasi poli ini akan keluar masuk datanya ke pendaftaran, di mana data tersebut berisi dari data medis, sosial, finansial, dan identitas. Kemudian pada data pasien sendiri itu datanya akan masuk ke pendaftaran ini. Hasil informasi kemudian dimulai dari pendaftaran, maka arus datanya ini tuh akan saling keluar masuk dan bertransaksi. Kemudian dari dari pendaftaran ini diolahnya data dari registrasi, data diagnosa, data kamar, data perawatan, data dokter, dan data pelayanan RI. Kemudian terolah lagi masuk ke pelayanan RI. Jika dia masuk kepada rawat inap, maka pelayanan tersebut akan masuk ke tindakan pemeriksaan lagi, dimulai dari pelayanan RI. Kemudian di sini di sebelah kanan ada data tindakan. Data tindakan tersebut ini akan saling bertukar pada dokter, di mana diagnosa dikeluarkan dari dokter, serta diagnosa tersebut dapat melakukan tindakan atau pemeriksaan. Kemudian di sini ada
resep obat, di mana berisi data resep obat dan hasil pemeriksaan. Di sebelah kanan yang berisikan data atau diagnosa dari dokter, menghasilkan data registrasi polinya, data resep obat, data medis pasien. Serta di sebelah kiri ini, data resep obat tersebut akan saling bertukar informasi dan akan masuk ke laporan, di mana resep obat tersebut akan menghasilkan laporan registrasi pelayanan, pelayanan rawat inap, laporan diagnosa, serta laporan jenis perawat. Kemudian di sebelah kanan ada laporan yang berisikan data medis, data sosial, data finansial, data identitas, dan hasil pemeriksaan. Data-data tersebut dihasilkan akan saling berhubungan karena akan masuk ke pemprosesan pelaporan. Kemudian dari pelaporan tersebut di sebelah kiri akan menghasilkan laporan registrasi pelayanan, laporan pelayan rawat inap, laporan diagnosa, serta laporan jenis perawatan. Di sebelah kanan akan menghasilkan juga laporan 10 besar penyakit, kemudian dia akan masuk kepada laporan tindakan, laporan pemeriksaan penunjang, dan laporan mobilitas rawat inap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ERD. Apa sih ERD itu? ERD adalah representasi untuk memvisualkan basis data dengan hubungan antara entitas atau tabel dan relation serta hubungan-hubungannya. Di sini itu ada berisi entitas dan relation rumah sakit. Ya, kami merancang kita mulai dari pasien menuju ke TPRJ. Di sini entitas pasien yang berisikan dari jenis kelamin, alamat, pembayaran, ID pasien, nomor HP, atau disebut data identitas pasien tersebut, nomor HP, alamat. Kemudian dia berelasi ke TP2RJ, di mana TP2RJ ini berisikan nomor rekam medis, nama, ID pendaftaran RJ, poli tujuan. Kemudian kemudian dari relasi tersebut masuk ke entitas poliklinik, di mana poliklinik ini yang berisikan data nama obat, nama tindakan, nomor rekam medis, nama dokter, nama diagnosa, tanggal kunjungan. Serta dari TP2RJ ini juga diagnosa berelasi ke TP2RJ, di mana kode diagnosanya, nama diagnosa, kode diagnosa utama, dan ID diagnosa. Kemudian dari diagnosa ini juga dapat berelasi ke pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, dia berelasi antara entitas dokter dan entitas tindakan. Entitas dokter yang berisikan dari ID dokter, dokter spesialis, kode dokter, nama dokter, jenis kelamin. Kemudian dari segi entitas tindakan yang berisikan data tarifnya, yang berisikan tarif, kode tindakan, nama tindakan, serta dari dokter dia dapat berelasi ke operasi, dimulai dari data nama, ID operasi, nama perawat, nomor RM, diagnosa tindakan, tanggal operasi, serta jenis anestesi jenis anestesi atau tanggal operasi. Kemudian dari operasi tersebut perawat dapat berelasi ke rawat inap dan operasi, di mana perawat ini yang berisikan nama perawat, kode perawat, dan ID perawat. Dan di mana rawat inap ini tentu saja berelasi ke perawat dan juga dokter, di mana rawat inap ini memiliki tindakan, diagnosa, nomor rekam medis, nama perawat, nama rawat, nama dokter, serta ID rawat inap. Kemudian dari dokter dan tindakan, di sini dapat berelasi juga ke pemeriksaan rawat darurat serta operasi. Dari pasien masuk tindakan pemeriksaan ruang rawat darurat. Kemudian dari tindakan ini bisa berelasi ke pemeriksaan rawat darurat yang memiliki entitas antara diagnosa,
yang memiliki entitas diagnosa, di mana diagnosa tersebut dapat berelasi ke pemeriksaan rawat darurat, operasi, dan juga ruang rawat darurat. Di sini dari relasi ruang TPPRD yang memiliki ID pendaftaran, tanggal masuk, nomor rekam medis, nama pasien, serta ID ruang IGD yang memiliki entitas ruangan, dimulai kode ruangan, tarif keuangan, dan ID ruangan yang juga berelasi ke ruang rawat darurat. Ruang rawat darurat ini memiliki data diagnosa masuk, ID rawat darurat, nama dokter, pemeriksaan penunjang, diagnosa masuk, nama tindakan, tanggal masuk, serta nama obat, nama pasien, dan nomor rekam medisnya juga. Kemudian dari pemeriksaan diagnosa TP2RJ poliklinik, kemudian dia berelasi ke pemeriksaan rawat jalan, dan juga poliklinik ini dapat berelasi ke rawat inap. Di sini TP2RI yang memiliki data nama, ID pendaftaran, nama dokter, nama ruangan, rujukan, dan masuk, serta nomor rekam medis dan tanggal masuk, memiliki entitas ruang perawatan, di mana ruang perawatan ini dapat berelasi ke ruang rawat inap dan ruang rawat inap, perawat, dan diagnosa. Masuk ke ruang perawatan, ketika dia entitas masuk ke ruang perawatan yang berisikan tarif ruangan dan kode perawatannya masuk dan berelasi ke ruang rawat inap ini, dimulai dari diagnosa, nama ID rawat, nama perawat, tindakan, serta nomor rekam medis ini relasi ini akan memiliki entitas perawat dan diagnosa, di mana perawat ini dapat yang berisikan kode perawat, nama perawat, ID ruang perawat, dan juga dapat dan juga entitas tersebut memberikan relasi ruang rawat inap ini dengan diagnosa. Setelah didiagnosa masuk ke ruang ICU, dan rawat inap juga dapat diberikan entitas tindakan, di mana tindakan mulai dari kode tindakan, tarif, nama tindakan, dan ID tindakan. Sedangkan diagnosa akan berelasi ke ICU. ICU dimulai dari nomor rekam medis, nomor rekam medisnya, nama, asal ruangan, dan tanggal masuknya. Kemudian dari ICU dapat masuk ke entitas ruang jenazah, dimulai dari tanggal kematian, nomor rekam medis, nama, asal ruangan, ID jenazah, dan pasien pulang. Kalau dari ruang rawat inap kemudian didiagnosa, maka akan berelasi ke pemeriksaan penunjang ini. Pada pemeriksaan penunjang memiliki entitas laboratorium dan radiologi, di mana laboratorium memiliki data dari nomor rekam medis, nama, tanggal lahir, dan hasil labnya. Kemudian dia juga dapat memiliki berelasi ke entitas radiologi, dimulai dari ID radiologi, nomor rekam medis, nama, hasil radiologi, dan tanggal masuk. Setelah itu dapat masuk ke entitas obat, dimulai dari data obat, tarif, nama, dan ID obat. Kemudian dapat berelasi ke resep obat. Di sini pemeriksaan RJ dan dokter dapat berelasi juga ke resep obat. Resep obat, pemeriksaan penunjang dari obat, kembali lagi dan masuk ke relasi pulang. Sekian, terima kasih penjelasan RD dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara dengan NIM 2303197 akan mempresentasikan tentang kamus data. Menjelaskan diagram kamus data. Apa sih kamus data itu? Kamus data itu adalah mendefinisikan elemen-elemen dalam sistem basis data. Di sini kami memiliki entitas, di mana entitas tersebut berisikan atribut, di mana atribut tersebut dapat menjelaskan dari tipe, panjang, dan keterangannya. Di sini saya memiliki entitas pasien, dokter, tindakan, diagnosa, ruang perawatan, obat, perawat, ruang rekam medis, laboratorium, radiologi, poliklinik, dan ruangan kamar jenazah. Di sini dimulai dari entitas atribut, yaitu atribut ID pasien dengan pasien,
dengan tipe integer 10 dengan tipe integer panjang 10 dan keterangan kode unik pasien. Kemudian nomor rekam medis dengan tipe varchar panjang 8, keterangan berupa nomor rekam medis, nama varchar 20 dan keterangannya itu berupa nama pasien, tempat lahir varchar 15 dengan keterangan tempat lahir pasien, tanggal lahir berupa date dengan panjang default atau tidak terbatas, dan tanggal lahir pasien. Keterangan tanggal lahir pasien, jenis kelamin char dengan panjangnya 1, dan keterangan itu jenis kelamin pasien, alamat varchar 20, panjang 20, keterangan alamat pasien, nomor HP varchar 12, nomor telepon pasien, pendidikan dengan varchar 5, panjangnya 5, serta keterangan pendidikan pasien, kerjaan varchar 25, pekerjaan dengan varchar panjang 25, keterangan pekerjaan pasien, agama dengan varchar panjang 16, keterangan agama pasien, nama PJ varchar panjang 50, nama pengguna penanggung jawab pasien, hubungan varchar dengan panjang 10, keterangan hubungan dengan pasien, jenis pembayaran berupa varchar panjang 10, jenis pembayaran pasien, status dengan varchar panjang 15 serta jenis pembayaran pasien. Kemudian entitas dokter berupa ID dokter, kode dokter, nama dokter, jenis kelamin, dan spesialis dengan dengan tipe integer dengan panjang 10 dengan kode unik dokter. Di sini tipe intervarchar panjang 10 kode dokter berupa kemudian nama dokter berupa varchar panjang 20 dengan keterangan nama dokter, nama lengkap dokter, jenis kelamin, tipe varchar panjang 10 jenis kelamin dokter, spesialis varchar dengan panjang 50 serta keterangan bidang spesialis dokter. Kemudian di sini ada entitas tindakan, di mana tindakan berupa ID tindakan, kode tindakan, nama tindakan, tarif tindakan, dan tarif tindakan. Di mana semuanya adalah varchar dengan panjang masing-masing ada kode tindakan dengan 10, nama tindakan 30, tarif tindakan dengan panjang 10 serta tarif tindakan dengan panjang 10. Kemudian berupa keterangan kode unit tindakan, kode tindakan ID 9CM karena merupakan kode tindakan, kemudian nama tindakan dengan nama tindakan serta tarif tindakan, dan kode dan yaitu ada entitas diagnosa, di mana diagnosa berupa ID diagnosa, kode diagnosa utama, nama diagnosa utama, kode diagnosa sekunder, nama diagnosa sekunder. Di sini merupakan semuanya adalah tipe varchar dengan masing-masing dari kode ada kode diagnosa utama ada 5 dengan panjang 5, nama diagnosa utama dengan panjang 30, kode diagnosa utama 5, dan nama diagnosa sekunder sebanyak 30, di mana kode diagnosa utama tersebut dari ICD-10 serta nama diagnosa utamanya juga, dan kode diagnosa sekunder berupa dari ICD-10 juga serta keterangannya nama diagnosa sekunder. Kemudian entitas dari ruangan perawatan. Ruangan perawatan berisi ID ruangan perawatan, kode ruangan perawatan, nama ruang, dan tarif ruangan. Masing-masing semua varchar kecuali dari ruang perawatan berupa integer dengan panjang 10 dan keterangan kode unit ruang perawatan, varchar, kemudian kode perawatan dengan varchar 10, kode ruang perawatan, varchar dengan panjang 10, nama ruang perawatan, dan yang terakhir varchar 10 dengan tarif ruang perawatan. Kemudian dari entitas dokter. Dari entitas dokter berupa ID dokter, kode dokter, nama dokter dengan masing-masing ID dokter integer dan semuanya adalah varchar dengan masing-masing 10 kecuali nama dengan panjang 30 karena merupakan nama obat. Kemudian dari ID obat berupa keterangan kode unik obat, kemudian nama merupakan nama obat, tarif harga atau tarif harga obat, dan yang terakhir dan yaitu nama obat serta tarif atau berupa harga atau tarif obat. Kemudian perawat, ID perawatan dimulai dari ID perawatan, kode perawatan, nama perawatan. Masing-masing ID perawatan itu integer sedangkan semuanya adalah varchar.
varchar dengan panjang semuanya adalah 10 kecuali nama perawatan dengan panjang 20, keterangan dengan kode unit perawatan, kode perawatan, nama perawatan, serta ada entitas rekam medis. Entitas rekam medis ini berupa ID rekam medis, nomor rekam medis, dan nama. Dengan ID rekam medis berupa integer, nomor rekam medis varchar, dan nama juga varchar, masing-masing 10 kecuali nama rekam medis yang merupakan panjang 10 karena berupa nama pasien. Kemudian ID varchar, ID rekam medis berupa kode unit rekam medis, nama, nomor rekam medis, dan nama pasien. Kemudian ada laboratorium berisikan ID lab, nomor rekam medis, nama, tanggal lahir, dan hasil lab berupa varchar. Kemudian nama berupa varchar, ID lab integer, nomor rekam medis varchar, tanggal lahir date, serta hasil lab berupa varchar. Sedangkan nama itu dengan panjang 20, ID lab dengan 10, nomor rekam medis dengan panjang 10, nama 20, serta tanggal default, tanggal lahir default, dan hasil lab itu 20 berupa keterangan nama pasien, kode unit laboratorium, nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir pasien, hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan laboratorium, kode hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian ada radiologi, yaitu ada radiologi, nomor rekam medis, nama, tanggal lahir, dan hasil radiologi dengan tipe varchar. Kemudian ID radiologi itu integer, dan semuanya adalah varchar kecuali tanggal lahir merupakan tipe dat. Kemudian pada hasil lab dengan panjang 20, ID radiologi 10, nomor rekam medis 10, nama 20, tanggal lahir default, hasil radiologi 20, nama hasil radiologi 20. Kemudian keterangan hasil pemeriksaan laboratorium, kode unit radiologi, nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir pasien, hasil pemeriksaan radiologi, nomor rekam medis pasien, serta nama pasien. Kemudian dari poliklinik berupa nomor rekam medis, nama, tanggal kunjungan, nama dokter, nama diagnosa, nama tindakan, dan nama obat. Dimulai dari nomor rekam medis merupakan varchar, semuanya adalah varchar kecuali D, tanggal kunjungan, dan hanya tanggal kunjungan berupa tipe dat. Kemudian dengan panjang semuanya adalah berupa dari nomor rekam medis 8, nama 10, tanggal default, nama dokter dengan panjang 20, nama diagnosa 30, nama tindakan 35, dan nama obat 30. Kemudian di sini dengan keterangan nomor rekam medis, nama pasien, tanggal kunjungan pasien, nama dokter, nama diagnosa, nama tindakan, dan nama obat. Di sini yang berupa juga ruangan, di mana ada ID ruangan, kode ruangan, tarif ruangan, dengan masing-masing adalah ID ruangan berupa integer, kode, dan tarif ruangan merupakan varchar, kemudian masing-masing panjangnya kode integer 10 dan masing-masing 50 berupa keterangan kode unit ruang rawat darurat, kode ruang rawat darurat, tarif keuangan rawat darurat. Di sini dan yang terakhir adalah entitas kamar jenazah yang berisikan ID kamar jenazah, nomor rekam medis, nama asal ruangan, dan tanggal kematian. Yang masing-masing semuanya adalah varchar kecuali tanggal kematian berupa det dengan panjang ID kematian 10, nomor rekam medis 8, nama 20, serta asal ruangan 10, dan panjangnya default. Kemudian dengan keterangan kode unit kamar jenazah, nomor rekam medis, nama, asal ruangan, dan tanggal kematian. Sekian dari saya, presentasi kamus data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mempresentasikan beberapa diagram dari 4 diagram tersebut, maka saya akan menampilkan yaitu form visual basic dari diagram yang telah kita buat. Kita masukkan ini, login langsung, kita masukkan kata sandi. Nah, di sini maka form-form dari entitas, dari identitas, obat, penunjang, ruangan, tindakan, dan diagnosa, yaitu dari sini ada identitas obat, tindakan, diagnosa, kemudian poliklinik, kemudian perawat, dan diagnosa. Setelah itu saya akan memperlihatkan relasinya itu berupa form rawat jalan, pelayanan RI, pelayanan IGD, dan penunjang. Sini ada penunjang,
pemeriksaan penunjang, rawat inap, pelayanan rawat jalan, kemudian ada rawat darurat, kemudian ada rawat inap, dan seterusnya. Ada ICU atau disebut dengan ruang intensif. Sekian, terima kasih. Saya akan menceritakan sedikit tentang sekolah saya, dan saya berkuliah di Stikes Padakukang Makassar yang memiliki 4 program studi, yaitu dari D3 Rekam Medis, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan S1 Administrasi Rumah Sakit. Kemudian Stikes Padakukang tempat PKL saya sebelumnya yaitu terakhir di Tajudin Halid yang berlokasi di daerah Dayak. Saya sangat mendapatkan banyak pengalaman di sana, dimulai dari kakak-kakak rekam medis yang telah bekerja di sana, yang sangat ramah, yang mampu membantu kita untuk mengolah data untuk mendapatkan hasil dari pencapaian kita. Kemudian sangat banyak sekali kakak-kakak dari program kesehatan lain juga seperti keperawatan yang sering mengambil data di rumah sakit Tajudin Halid tersebut. Dan rumah sakit Tajudin Halid juga memiliki fasilitas rumah sakit yang baik, dan terutama pada kepala rekam medisnya yang sangat ramah dan mau membantu kita untuk mendapatkan hasil pencapaian kita waktu kami PKL 5 di sana.